Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu di video kali ini untuk mata kuliah Kimia Organik 1 atau biasa disingkat KO1, pertemuan kelima saya akan menjelaskan tentang ikatan kimia secara general. Jadi sebelum masuk ke senyawa organiknya, saya akan menjelaskan dulu mengenai ikatan apa saja sih yang ada di senyawa tersebut. Kira-kira seperti itu inti dari video kali ini. Baiklah, sebelum saya mulai materinya, mari kita tonton dulu video singkat mengenai chemical bonding atau ikatan kimia, di mana sumber videonya adalah dari Ricochet Science YouTube channel. Oke, kita mulai saja. The outer shell of many atoms, hydrogen being an exception, holds 8 electrons. Atoms that have an outer shell containing 8 electrons are considered chemically stable. We often say they fulfill what is called the octet rule. When atoms combine to form compounds, they can give up, accept, or share electrons in order to assemble an octet of electrons in their outer shells. A covalent bond is formed when atoms share electrons in order to satisfy the octet rule. For example, a carbon atom holds 4 electrons in its outer shell, but it would be much more stable with 8. To gain the additional 4 electrons, carbon can share with other atoms, and thereby have a completed outer shell. If 1 carbon and 4 hydrogen atoms come together and share their electrons, carbon achieves an octet of electrons. Note that each hydrogen in this compound achieves 2 electrons in its outer shell. This is the stable configuration of the first electron shell. An ionic bond forms when 2 atoms are held together by the attraction between opposite charges. The reaction between sodium and chlorine atoms is an example of how an ionic bond is formed. Since sodium has only 1 electron in its third shell, it has a tendency to give up that electron. Once it does, the remaining outer shell contains 8 electrons. This loss of an electron gives sodium a slightly positive charge. Chlorine, on the other hand, tends to gain an electron, since its outer shell already has 7. When chlorine gains an electron, it becomes slightly negative. The charged sodium and chlorine atoms are called ions. Ions of opposite charge attract each other and form ionic bonds. In this case, the attraction of sodium and chlorine form a molecule called sodium chloride, or table salt. Oke, cukup jelas ya. Deskripsi singkat mengenai ikatan kimia, baik itu ikatan kovalen maupun ikatan ionik. Lalu barulah saya masuk ke materinya, yaitu mulai dari definisi dari ikatan kimia itu sendiri. Jadi, suatu gaya yang memegangi atom atau ion membentuk molekul atau kristal itu disebut sebagai ikatan kimia. Jadi ya ini yang gaya yang untuk mengikat ya, memegang dan mengikat atom sehingga dia dapat membentuk molekul. Nah, di sini elektron itu adalah yang memegang peranan penting dalam pembentukan ikatan kimia utamanya. Nah, sepenting apa sih elektron tersebut? Saya akan bahas di slide berikutnya, yaitu peranan elektron dalam ikatan kimia. Jadi kalau dari teori Lewis, kita bisa lihat bahwa yang paling utama, yang paling berperan dalam suatu ikatan kimia adalah elektron valensi. Itulah yang memerankan peranan utama dalam pembentukan ikatan kimia. Di mana suatu ikatan kimia itu dapat terjadi karena adanya perpindahan satu atau lebih elektron dari satu atom ke atom lain. Yang dimana hal ini akan mendorong terjadinya pembentukan ion positif dan ion negatif, dan juga terbentuknya satu jenis ikatan di antara kedua ion tersebut yang namanya adalah ikatan ion, seperti yang sudah dijelaskan di video barusan. Nah, selain itu juga, ini karena kepanjangan saya bagi jadi 2 slide. Pembentukan ikatan kimia itu dapat terjadi karena adanya pemakaian bersama elektron di antara atom-atom. Molekul ini yang dihasilkan ini mempunyai satu jenis ikatan yang disebut ikatan kovalen. Jadi ini kalau yang tadi itu yang ikatan ion ini adalah perpindahan satu atau lebih elektron, kalau yang ikatan kovalen fokusnya ke pemakaian bersama elektron.
Nah, perpindahan atau patungan elektron ini berlangsung sedemikian rupa sehingga tiap atom yang terlibat itu mendapatkan konfigurasi elektron yang mantap atau stabil di sini ya. Konfigurasi itu biasanya adalah konfigurasi 8 elektron. Makanya namanya adalah oktet. Kecuali hidrogen ya. Kalau hidrogen itu hanya 2 jadi duplet. Sisanya dia suatu atom atau tiap atom itu akan berusaha membentuk konfigurasi dengan 8 elektron. Namanya oktet ini. Itu kira-kira utamanya dari ikatan kimia ini. Oke, next adalah struktur Lewis. Jadi struktur Lewis di sini adalah suatu kombinasi lambang Lewis yang menggambarkan perpindahan atau pemakaian bersama elektron untuk membentuk suatu ikatan kimia. Jadi seperti ini contohnya. Ini struktur Lewis molekul CH4. C seperti yang tadi video tadi ya, kalau yang tadi mungkin lebih jelas karena 3 dimensi dan video. Kalau ini supaya lebih jelas, dibuat dalam bentuk OX gitu. Jadi misalnya O ini adalah atom-atom milik C yang bulat ini, sedangkan yang X adalah atom milik H. Mereka saling memakai bersama kan di sini, sehingga ini adalah ikatan kovalen antara antara molekul C dengan H dalam molekul CH4. Kira-kira seperti itu untuk membentuk struktur Lewis ini. Oke, jadi ya, di sini lambang yang digunakan adalah O dan X ini, yang menggambarkan pemakaian bersama ini. Oke. Nah, ikatan ion. Jadi, ikatan ion itu dapat terbentuk karena adanya perpindahan elektron dari atom logam ke atom non-logam. Jadi, biasanya ikatan ion ini antara atom logam dan atom non-logam. Sehingga akibatnya, atom logam akan berubah menjadi ion bermuatan positif yang namanya adalah kation, dan atom non-logam menjadi ion negatif yang namanya adalah anion. Lalu atom non-logam itu akan memperoleh sejumlah elektron yang cukup sehingga dapat menghasilkan anion dengan konfigurasi elektron gas mulia atau oktet yang tadi. Kecuali dalam wujud gas. Senyawa ion tidak tersusun dari pasangan ion sederhana atau sekelompok kecil ion. Tapi dalam wujud padat, setiap ion itu biasanya dikelilingi oleh ion-ion yang muatannya berlawanan, yang akan membentuk suatu susunan yang disebut adalah kristal. Oke. Nah, terakhir, satuan rumus suatu senyawa ion adalah sekelompok kecil ion-ion yang jumlah muatannya itu netral. Jadi kayak tadi Na plus 1, Cl min 1, sehingga menjadi plus minus 0. Satuan rumusnya diperoleh secara otomatis bila struktur Lewis dituliskan. Oke, itu kira-kira penjelasan lebih detailnya mengenai ikatan ion. Next adalah ikatan kovalen. Jadi, ikatan kovalen itu adalah hasil persekutuan atau pemakaian bersama lah, ya, sharing antara sepasang elektron di dua atom. Nah, kekuatan ikatan kovalen ini merupakan hasil tarik-menarik antara elektron yang bersekutu atau dipakai bersama ini dan inti yang positif dari atom yang membentuk ikatan. Elektron di sini berperan sebagai perekat yang tentunya sebagai pengikat untuk mengikat atom-atom tersebut gitu. Lalu jumlah energinya yang harus disediakan untuk memisahkan atom-atom dalam ikatan kovalen adalah energi ikatan. Oke. Lalu jarak antara inti apabila energi ikatan dalam keadaan minimum disebut panjang ikatan. Contohnya, untuk ikatan kovalen ini misalnya H2, CH4, NH3, CCl4, H2O, dan lain-lainnya. Yang intinya digunakan atomnya itu elektronnya digunakan secara bersama-sama gitu. Di antara atom-atom tersebut kayak contohnya ya CH4 tadi itu. Yang dimana atom C ada 4, atom H ada 1 digunakan bersama untuk si C membentuk oktet, si H membentuk duplet. Kira-kira seperti itu untuk ikatan kovalen ya. Nah, terakhir mungkin adalah ikatan kovalen koordinasi. Ini adalah suatu bentuk ikatan di mana sepasang elektron dari satu atom itu dibagi kepada dua atom. Digunakan bersama juga sih intinya seperti itu, tapi di sini dibagi gitu ya. Contohnya adalah ion amonium atau NH4+. Ini merupakan senyawa tambahan yang merupakan reaksi BCl3 dengan NH3. Contohnya seperti ini strukturnya. Di mana ada NH3 dan ada tambahan 1H jadi NH4+ ya, karena ada ini muatannya jadi nggak netral lagi. 3 ini N dengan H3 ini adalah ikatan kovalen. Tapi dengan H yang keempat itu adalah ikatan kovalen koordinasi. Jadi bisa dibilang
disumbangkan gitu dari N yang 2 ini supaya dipakai bersama dengan H yang ini. Tapi otomatis, muatannya jadi nggak netral lagi, kalau NH3 kan netral. Kalau NH3 ditambah H plus jadi NH4 plus. Seperti itu kira-kira untuk, ikatan kovalen koordinasi ini. Oke, sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.